kurs dolar udah naik sebanyak 8% secara 6 bulan terakhir. Sedangkan IHSG sudah turun lumayan, dan bahkan kalau kita cek secara year to date, IHSG bisa dibilang nggak kemana-mana kalau sepanjang tahun 2023 ini. Nah, apakah penyebabnya karena kurs dolar yang naik atau seperti apa? Jadi saya coba membandingkan apa yang terjadi di tahun 2015 dan 2018. Kenapa 2015 dan 2018? Karena saya melihat ada kemiripan. Jadi waktu saya awal masuk saham di tahun 2013, ya seperti ini ya. Jadi saya tampilkan kurs dolar terhadap uh, Indonesia rupiah ya, USD to IDR. Jadi kamu bisa lihat 2015 sebenarnya juga sama case-nya. Jadi si kurs dolar naik, begitu juga dan di 2018. Nah, kalau 2020 kita abaikan dulu ya, karena kan pandemi ya. Jadi ya semua seperti itu, dan ini kita anggap force major, jadi tidak usah dibahas yang 2020. Saya coba lihat dari sisi chart-nya dulu nih. Jadi kalau kita lihat, nah ini dia ya, 2000. Nah, ini selama 6 bulan terakhir, dolar itu naik 8,35% based on data dari trading view ini, sedangkan indeks turun 2,72%. Tapi kalau misalnya kita coba lebih panjangkan lagi ya, dalam arti saya coba melihat pakai daily chart dulu. Nah, jadi kalau misalnya kita ubah jadi daily chart, dan kita melihat tarik dari 2015 dan 2018 sebagai sampel untuk melihat apa yang terjadi pada saat hal tersebut, karena saya melihat kecocokan dengan karena kesamaan ya. Jadi 2015 itu Fed rate juga mulai naik, padahal naiknya 2016, cuman harga sahamnya udah pada berguguran dari 2015. Nah, ini dia yang untuk 2015. Jadi kalau kamu perhatiin, 2015 ini kurs dolarnya udah naik sebenarnya dari 2014 udah naik ya kurs dolarnya seperti ini, dan indeksnya juga turun mulai dari titik yang ini ya, di April 15 itu langsung drop, dan puncaknya itu sama dengan puncak ketika dolar lagi tinggi-tingginya di bulan September 2015-nya. Tapi sekali lagi ini kita nggak ngomongin hal-hal di luar kurs maupun IHSG maupun Fed rate ya. Ini lebih karena menurut saya ada faktor lain, misalnya kondisi dalam negeri, cadangan devisa, dan sebagainya. Itu juga ngaruh. Jadi tapi ini kan faktor simplifikasi pembahasan, kita ngomongin kurs dolar dan IHSG. Jadi 2015 ini turun ya IHSG-nya. Sedangkan di 2018 juga sama. Jadi kalau kamu perhatiin di sini, nah, sebenarnya dari 2017 itu udah naik kenceng ya di sini ya indeksnya. Kemudian dia ketika dolar mulai naik di titik ini di bulan April, ini langsung drop ya si indeks 2018, sebelum puncaknya itu di Oktober 2018 untuk kenaikan kurs dolar. IHSG juga turun di Oktober 2018, bisa dibilang titik terendahnya di sini sebelum akhirnya naik lagi. Nah, kita juga kalau ngomongin kurs dolar berarti ngomongin yang namanya Fed rate. Saya coba cek juga dari Fed rate-nya. Nah, ini ya, sebenarnya sekali lagi 2015 itu sebelumnya cuma isu doang, tapi udah di terprice in kan di bursa langsung. Jadi sebenarnya 2016 itu mulai naiknya, sebelum puncaknya itu di 2019 justru. Jadi 2018, 2019, sebelum akhirnya balik lagi ke 0 sekian 0%, 0 sekian persen di tahun 2020, dan akhirnya naik lagi nih di tahun 2022 sampai 2023 sekarang yang kisaran 5,25 dan 5,35 seperti itu. Jadi ini berpengaruh banget menurut saya, karena setelah kita cek beberapa kali, biasanya Fed rate, terus yang namanya IHSG, kemudian namanya kurs dolar, itu selalu lebih kuat relationnya dibandingkan yang lain kalau versi saya. Kalau kita ngomongin apa komoditas dan sebagainya ya, komoditas kan cyclical, itu kan lain lagi nih. Tapi sebenarnya apa yang terjadi di saat ini dengan IHSG kita, kalau dibilang mahal sih enggak juga ya. Price earning-nya bisa kamu lihat di sini, market valuation-nya, price to earning-nya juga masih bisa dibilang di bawah 3 tahun rata-ratanya ya. 3 tahun rata-ratanya jadi dikatakan 21,3, saat ini di range price earning ratio 16,9, sehingga masih murah hitungannya. Dan kalau kamu lihat grafik di sini ya, mulai dari total market cap, earning dan revenue, terlihat earningnya tumbuh, revenue-nya tumbuh, tapi market cap-nya sekolah-sekolah stuck gitu ya, kayak nggak nggak seheboh pertumbuhan dari earningnya. Itu artinya investor are pessimistic on the Indonesian market, indicating that the expected earning will not grow as fast as they have historically.
intinya menurut saya sih ada peluang ya. Jadi coba saya lihat lagi data yang lain. Ini saya sempat buat kontennya dulu ya terkait dengan penurunan IHSG. Jadi saya coba compare apa yang terjadi dengan 2008, 2015, 2018. Tapi kalau 2008 kan terlalu jauh ya, itu kan lainnya. Jadi saya coba mengambil data seperti ini terkait dengan price earning dan potret penjatuhan IHSG per tahun. Nah, ini 2008 coba kita kembalikan dulu karena beda jauh case-nya. Kita lebih ngomongin 2015. Nah, 2015 price earning-nya sebenarnya masih lebih murah yang sekarang dibanding 2015. Tapi 2015 itu ke, ke, penurunannya itu atau dalam setahun IHSG turun 12%. Dan di 2018 ini sayangnya data yang didapatkan hingga 11 Mei 2018 juga masih lebih murah IHSG yang tahun 2023 ini. 2018 itu turunnya 2,54%, tapi sempat drop di 15% maupun di 20% bahkan di tahun 2015. Tapi sebenarnya ada peluang nih. Kalau kamu perhatiin di 2015, setelah dia anjlok, dia naik 15% di tahun 2016, begitu juga nah, tapi sayangnya di 2019 ada beda nih, karena kan kita ada unsur politik juga ya, tahun politik juga nih, hampir mirip kok ya 2018 sama 2023. Karena 2019 itu ada tahun politik, itu malah turun 4,82%, yang menurut saya itu lebih relate dengan kondisi politik di Indonesia justru ya. Jadi yang namanya saham itu dinamis ya, nggak bisa kita bilang, oh gara-gara ini, oh gara-gara ini. Nah, tapi paling kan kita lihat dari historical, kita ngelihat ada hal-hal yang lebih dominan pengaruhnya. Nah, sekarang yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan kepemilikan lokal atau kepemilikan asing. Ini berdasarkan data dari KSEI periode akhir September 2023. Kalau kamu perhatiin, kepemilikan lokalnya kan lebih besar saat ini di 58,9% dibandingkan asing yang 41,4%. Cuman kalau asing, kategori investor asing itu dia ketika dia gerak atau dia beli atau dia jual itu biasanya geraknya barengan dan size-nya besar. Beda dengan kepemilikan lokal yang geraknya retail. Retail itu kan geraknya perorangan mencara kemana-mana sehingga nggak terlalu ngefek dalam tanda kutip ya. Seperti itu. Jadi jika USD-nya naik, maka kecenderungan asing itu keluar. Logikanya sederhananya seperti ini, teman-teman. Jadi misal, bukan misal ya, di USD kan flat rate-nya sekitar 5, sekian, ya kan? Sebelum Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan bulan ini, itu kan marginnya cuma 0,25 ini ya, sebelumnya. Tapi ketika secara logika adalah daripada saya naruh di Indonesia yang cuman menghasilkan istilahnya risk free rate-nya cuma 5,75, mending saya taruh di US yang meskipun beda marginnya 0,25, tapi saya merasa itu lebih safe dalam tanda kutip, karena itu US negara yang lebih maju dibandingkan negara Indonesia gitu ya. Nah, sehingga salah satu cara Bank Indonesia untuk mencegah asingnya pindah ke luar atau membalikkan dananya ke US adalah menaikkan suku bunga acuan. Sehingga paling tidak si asing itu berpikir, wah ini marginnya jadi 0,5 nih, jadi gue paling nggak masih berpikir gitu kan ya. Itu logika sederhananya, simplifikasinya seperti itu ya. Mungkin ya nanti kalau kamu belum pas atau belum ngerti silakan tanya di kolom komentar ya. Ya. Nah ini saya ngomongin nilai asetnya dulu, terus kita ngomongin juga nilai efek dalam triliun rupiah. Nah ini saya liatin sahamnya dulu ya. Nah kalau kamu cek di sini juga, untuk saham itu ya lagi-lagi ya individu itu jauh banget 15% doang, 15% doang, sedangkan sisanya itu corporate, mutual fund, nah ini yang dominan besar itu di sini. Jadi kebayang nggak kalau mereka itu keluar atau mereka itu lebih memilih untuk menyimpan yang lebih tidak ada risikonya, maka ya udah anjlok kan bursanya atau sahamnya lagi jadi turun kan. Sesederhana itu sebenarnya teman-teman. Jadi kita nggak usah terlalu wah ini turun terus nih, jangan bilang turun terus, karena ya memang ini siklus yang biasanya terjadi ketika Fed rate naik, suku bunga acuan Fed rate naik, dolar naik. Seperti itu. Jadi pertanyaannya sampai kapan kan gitu ya. Kalau kita lihat perhatiin ya dari 2018 dulu ya. 2018 itu dulu tuh kalau dari awal dia naik itu Februari 2018 sampai Oktober itu paling enggak 8 bulan. Jadi 8 bulan tuh ya SG-nya itu turun 2018. Kemudian kalau kita geser lagi ke 2015, mulai dari dia naik sampai dia turun itu misalnya kayak dari sini ya saya ambil ya. Nah, dari turun dulu deh. Dari April sampai bulan Oktober itu 6 bulan.
Ya, sekarang kalau kita lihat 2023, jadi kita kan punya data nih, oh 2015 6 bulan, 2018 8 bulan, sedangkan 2023 seperti apa? Oke, ini kalau kita lihat sebenarnya kan dia mulai naiknya itu di bulan April sebenarnya udah mulai kenceng naiknya ya. Dianggap aja April udah 6 bulan, berarti at least 2 bulan lagi Oktober, November, Desember. Jadi bisa jadi window dressingnya akan sulit terjadi seperti tahun lalu ya. Tapi kan kita lihat sebenarnya di tahun depan itu ada peluang ya selama politiknya baik-baik aja, tidak terlalu panas-panasan, tidak terlalu terpolarisasi. Sebenarnya ya itu peluang banget untuk khususnya sektor konsumsi ya. Sehingga saya ngerasa mungkin kita bisa nunggu 2 bulan lagi agar mereka reda dulu si dolarnya karena tidak mungkin dia naik terus, itu pastinya ya menurut saya dolar itu nggak mungkin naik terus, pasti ada nanti dia koreksi-koreksi tertentu. Contohnya ya di 2020 ya, sepanik apapun ya juga balik balik lagi ya atau koreksi lagi kan. Atau malah ya 2018 udah naik hingga sekian, balik lagi koreksi kan gitu ya. Atau 2015 yang orange ini ya teman-teman ya di sini ya udah dikoreksi lagi. Jadi tidak usah terlalu panik ya yang bahwa wah ini bakal terus-terusan begini gue mending nabung aja ya nabung mah nggak dapat menyelesaikan masalah ya itu bukan solusi itu. Oke, itu aja dari saya, semoga memberikan insight buat kamu bahwa masih ada masa depan yang lebih baik, maksudnya gak usah terlalu panik, lihat pilih aja saham-saham yang fundamentalnya oke. Yang disukai asing biasanya kalau asingnya keluar ya dia bakal drop. Nah, peluang sebenarnya karena kalau udah rupiahnya baik baik lagi maka asing masuk lagi udah itu kita tinggal menjual aja kalau short term ya time frame nya, tapi kalau long term ya udah dolar cost averaging aja. Oke, itu aja dari saya, semoga memberikan insight buat kamu. Kalau ada hal yang masih belum jelas belum clear silahkan kirim di jawabannya, di kirim pertanyaan di kolom komentar. Thank you, semoga sehat selalu.